video kali ini kita akan bahas di kemampuan kuantitatif submateri geometri nomor 1 sampai 6. Nah, oke, kita lihat soal nomor 1. Ya. Jadi di sini kita punya kurva Y sama dengan 1/2x kuadrat dan garis Y sama dengan 1/2x berpotongan di titik asal dan di titik A, B seperti yang ditunjukkan pada gambar. Maka berapakah nilai B? Nah, untuk mencari nilai B-nya itu kita bisa perpotongkan antara garis Y sama dengan x kuadrat per 2 dan garis Y sama dengan x per 2. Nah, berarti kalau kita perpotongkan kedua garis ini, kita akan peroleh bahwa x kuadrat per 2 itu sama dengan x per 2. Nah, ini kita masing-masing dibagi 1/2, berarti kita akan peroleh bahwa x kuadrat dikurang x sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan, kita akan peroleh bahwa x dikali dengan x kurang 1 ini sama dengan 0. Kita akan peroleh nilai x-nya sama dengan 0 atau kita peroleh x-nya sama dengan 1. Nah, yang kita cari adalah titik A, B. Nah, berarti titik A, B itu adalah diperoleh pada saat x-nya sama dengan 1. Berarti dari sini A-nya, A, B-nya itu berarti x-nya sama dengan A, berarti A-nya 1, dan B-nya itu kita substitusi nilai X sama dengan 1 ke salah satu garis ini ya. Berarti kita peroleh X-nya, B-nya itu adalah 1/2. Dengan demikian B-nya itu adalah 1/2. Berarti jawaban yang betul adalah C. Nah, kita lanjut. Pada gambar berikut, AB itu adalah 6, BC-nya 8. Berapakah luas segitiga ABC? Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini sebenarnya ada beberapa alternatif ya. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan mencari luas segitiga dengan memanfaatkan perkalian sinusnya, atau bisa juga kita pakai segitiga siku-siku ya. Kita pakai pendekatan cara yang pertama. Jadi cara yang pertama itu kalau kita punya segitiga, misalkan segitiga titik sudutnya A, kemudian B, kemudian C, maka ini adalah sisi B, sisi A, dan sisi C. Sudutnya ini misalkan alfa, dan ini adalah misalkan ini adalah alfa ya. Di sini adalah alfa. Di sini sudutnya adalah alfa, di sini adalah gamma, dan di sini adalah beta. Maka luas segitiga ABC itu kita bisa cari dengan 1/2. Kalau kita mengambil sisi-sisi yang mengapit sisi BC itu, maka itu sama saja bahwa 1/2 BC dikali dengan sudut sinus alfa, atau 1/2 kalau kita mengambil AC-nya, sisi AC-nya, berarti sudut yang diapit oleh sisi AC itu beta ya, berarti 1/2 AB dikali dengan sinus beta. Atau kita bisa kalau kita pakai sisi AB berarti ini sin gamma ya, ini adalah sin gamma, tidak adalah sinus gamma. Nah, kalau kita mengambil sisi sin alfa ya, BC, kita mengambil sisi AC itu berarti 1/2 AC dikali dengan sinus beta. Kita bisa gunakan ini. Berarti kalau kita gunakan pendekatan ini, berarti luas segitiga ABC itu adalah sama saja dengan 1/2. Sisinya itu adalah 6 dengan 8, sudutnya mengapit, sudut 60 diapit oleh sisi 6 dan 8, berarti 1/2 kali 6 kali 8 kali sinus 60 derajat. Sinus 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3, berarti jadinya adalah sama dengan 24 dikali dengan 1/2 akar 3, jadinya adalah 12 akar 3. Berarti jawaban betul adalah B. Tapi kalau kita pakai pendekatan lain, kita bisa menarik sebuah garis dari titik sudut A sehingga memotong garis BC itu tegak lurus. Berarti kita bisa tarik sebuah garis ke sini. Ya. Ini memotong tegak lurus. Nah, dengan demikian garis AD ini misalkan titik D ya. AD ini merupakan tingginya. Nah, berarti kalau di sini 90 berarti ini pasti 30 derajat. Nah, berarti kita bisa mencari AD. AD itu tidak lain adalah tinggi segitiga dari ABC. Berarti untuk mencari AD-nya itu kita bisa memanfaatkan sinus ya. Jadi sinus
60 derajat itu kan sama saja dengan AD per BC, depan per miringnya per BC. Berarti AD-nya itu kita bisa peroleh BC-nya 6 kali sin 60 berarti 3 akar 3. Dengan demikian berarti luas segitiga ABC itu adalah 1/2, alasnya 8 dikali dengan 3 akar 3. Ini sama saja dengan 12 akar 3. Berarti jawaban yang betul adalah B. Soal berikutnya, di sini kita punya segitiga ya. Jadi ada sebuah segitiga ABC dengan nilai A itu antara 3 dan 5, kemudian nilai B itu antara 6 dan 8. Manakah dari berikut ini yang mewakili semua nilai yang mungkin dari C? Nah, ini konsepnya sederhana bahwa jika kita mempunyai sebuah segitiga, ya, maka akan berlaku bahwa jumlah dua sisi-sisinya itu akan lebih besar dari sisi yang lainnya. Artinya bahwa dari situ kita bisa peroleh bahwa A ditambah B itu harus besar dari C, ya. Kemudian A ditambah C itu harus besar dari B, kemudian B ditambah C itu harus besar dari A. Konsep ini akan kita gunakan. Tujuan kita adalah mencari sisi C. Berarti C-nya itu kan pasti harus kurang dari A ditambah B. Nah, dari sini kita peroleh bahwa A tambah B-nya itu kan ini ya. Kita bisa peroleh bahwa A ditambah B-nya itu kan kurang dari 13. Berarti demikian pasti C kurang dari 13, ya. Akan tetapi kita juga harus mencari bahwa C itu juga lebih besar dari B kurang A. Jadi dari sini kita peroleh bahwa C itu lebih besar daripada B kurang A. Berarti dari sini B kurang A-nya itu adalah yang minimumnya, itu berarti kita harus mengambil nilai B sekecil mungkin dan nilai A sebesar mungkin. Berarti di sini adalah B kurang A-nya itu adalah 1. Berarti yang betul adalah delta, ya. Oke, lanjut. Nomor 4, garis L melalui titik P dan Q yang koordinatnya masing-masing 0,1 dan B,0. Nilai B berikut ini yang sehingga gradien garis L itu lebih besar daripada min 1/2. Jadi konsepnya gini ya. Nah, kalau kita punya sebuah titik misalkan, jadi anggaplah di sini adalah dalam sistem koordinat X, Y. Jadi anggaplah di sini kita punya titik, ya. Di sini adalah titik, misalkan titik X1, Y1, kemudian di sini adalah titik X2, Y2, maka gradiennya itu adalah kita bisa cari bahwa perubahan terhadap sumbu Y-nya berbanding dengan perubahan terhadap sumbu X. Dengan kata lain adalah Y2 kurang Y1 dibagi dengan X2 kurang X1. Nah, konsep ini kita bisa pakai ya. Ya, dari sini kita punya titik 0,1 dan B,0. Nah, berarti dari sini kita bisa peroleh bahwa gradiennya ini gradien karena L melalui titik ini ya, dan gradien L itu lebih besar dari min 1/2, berarti kita bisa cari gradien L. Berarti gradien L itu, gradien garis L itu lebih besar daripada min 1/2. Berarti dari sini kita bisa peroleh bahwa gradien itu adalah ini adalah X1, Y1, ini adalah X2, Y2. Berarti 0 kurang 1, ya, 0 kurang 1 per B ya, per B kurang 0. Ini lebih besar daripada min 1/2. Dari sini kita peroleh bahwa min 1/B itu lebih besar daripada min 1/2. Nah, hati-hati sifat pertidaksamaan, jika kedua ruas itu dikali atau dibagi dengan minus, maka tandanya berubah. Nah, ini sama saja bahwa 1/B-nya itu kecil dari 1/2. Berarti ini sama saja bahwa B-nya itu adalah, kita kali silang ya, kita kali silang, berarti B-nya itu adalah lebih besar daripada 2. Berarti kita mencari nilai B yang lebih besar daripada 1/2 dari 2, sorry, lebih besar dari 2, berarti ini pasti salah ya. Ini salah, ini salah, ini juga salah. Maka kemungkinan yang besar dari 2 adalah itu adalah error 5/2. Oke, kita lanjut. Nomor 5,
pada gambar di atas AB-nya itu adalah 6, jadi ini adalah 6, kemudian BC-nya itu adalah 8, maka ini pasti dengan menggunakan Pythagoras kita bisa dapat bahwa AC-nya itu adalah, ini siku-siku ya, berarti AC-nya itu adalah 10. Oke, panjang dari BD. Nah, kalau kita perhatikan segitiga ABC ini ya, kalau kita memandang AC-nya itu adalah sebagai alasnya, maka tingginya itu adalah BD. Tapi di sisi lain, kalau kita memandang AB itu sebagai alas, maka tingginya adalah ABC. Nah, artinya luas segitiga ABC itu, kalau ini saya memandang sebagai alasnya, maka itu sebagai tingginya. Berarti adalah sama saja 1/2, alasnya itu adalah AC, dikalikan tingginya adalah BD. Atau ini sama saja 1/2, alasnya itu bisa dipandang ini ya, AB, dan tingginya itu adalah BC. Nah, ini sama ya, kita samakan kedua ruas, berarti kita akan peroleh 1/2 dikali dengan AC-nya itu adalah 10, kemudian BD-nya itu adalah BD sendiri ya, panjang BD, kemudian 1/2, AB-nya itu adalah 6, kemudian BC-nya adalah 8, ini habis. Ini 8 dan 10, di sini 4, di sini 5. Berarti panjang BD itu adalah 24/5. Berarti yang betul adalah delta. Nah, oke, kita lanjut soal nomor 6. Nah, di sini jika 4 garis berbeda terletak pada sebuah bidang ya, dan tepat 2 di antaranya sejajar, berapa jumlah titik potong yang paling sedikit ya, garis yang paling sedikit. Berarti kita punya 4 garis ya, dan 2 garis itu dia sejajar. Berarti kalau kita misalkan ini adalah garis N, misalkan garis yang pertama misalkan ya, berarti anggaplah garis yang kedua itu sejajar dengan garis yang pertama, adalah garis kedua misalkan. Nah, berarti karena yang kita cari adalah jumlah titik potong paling sedikit, maka kemungkinannya yang dua garis yang lainnya itu kan dia bisa memotong garis pertama dan garis kedua. Berarti kan bisa saja kemungkinannya itu adalah bisa seperti ini ya, anggapnya ini garis ketiga, dan garis yang lainnya itu dia akan mempunyai titik potong yang sama-sama memotong garis pertama itu di titik yang sama. Berarti untuk mendapatkan kemungkinan yang paling sedikit, anggap di garis keempat ya. Nah, berarti dengan demikian titik potong yang paling sedikit itu jumlahnya adalah 1, 2, 3. Berarti ada 3. Oke, demikian untuk part 1-nya. Untuk pembahasan berikutnya nantikan di video-video selanjutnya.